Listi, hari ini saya yang bawa firman ya, Bu. Mic-nya belum dibuka, Bu. Iya Pak. Ya, oke. Nah, saya cuma mau konfirmasi, Bu. Jangan sampai saya keliru lihat jadwal ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja untuk kita sama-sama merenungkan firman Allah pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus ya. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Ya, 1 Petrus 2 ayat 12. Saya baca bagi kita semua ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, puji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini ya, hidupmu adalah kesaksian. Ya, hidupmu adalah kesaksian. Saudara, saya pernah membaca satu quotes yang sangat bagus sekali, bahwa khotbah yang terbaik itu adalah kesaksian hidup kita. Ya, khotbah yang terbaik adalah kesaksian hidup kita. Jadi khotbah yang terbaik itu bukan sekedar hanya kata-kata yang indah, pintar menguraikan Alkitab, ya, menafsir Alkitab, tetapi khotbah yang terbaik adalah kesaksian hidup kita. Ya, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Rasul Petrus ya sebagai seorang hamba Kristus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ya, mereka hidup di perantauan, saudara, mereka adalah pendatang, saudara. Itulah sebabnya mereka adalah minoritas. Ya, jadi sangat ditekankan di sini tentang bagaimana cara hidup, ya, cara hidup sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Memang sangat baik apabila kita memberi kesaksian melalui kata-kata, tetapi itu tidak cukup. Ya, hidup kita itu haruslah menjadi kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan menegaskan di sini adalah bagaimana milikilah cara hidup yang baik. Ya. Di dalam ayat 12 tadi yang kita sudah baca, ya, mereka sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, mereka tinggal dan hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita sudah baca tadi ya, miliki cara yang hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, mereka pendatang, mereka minoritas, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Kristen, ya, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen? Dan firman Tuhan ini juga datang di dalam kehidupan kita. Ya, ada bagian yang menarik di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada kata supaya ketika mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dan mereka memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Perlu diketahui di sini bahwa orang-orang Kristen mula-mula, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka menghadapi berbagai macam tantangan, ya, sesuai dengan konteks firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mereka menghadapi berbagai macam tantangan yang berat, ya, ketika mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dan banyak orang-orang yang di luar Kristus, atau orang-orang kalau di dalam Alkitab orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka memfitnah orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, orang-orang Kristen pendatang, ya, yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Ada berbagai macam hal yang mereka tuduhkan kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, ya.
mereka menuju bahwa yang pertama mereka menuju orang-orang Kristen yang ada pada saat itu adalah kanibal, ya, atau pemakan daging manusia, ya. Saudara tahu ya tentang kanibal. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang Kristen melakukan perjamuan kudus, ya. Dan kalau dalam perjamuan kudus selalu ada kata-kata bahwa makanlah, ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kamu. Padahal itu hanya melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus, ya. Jadi mereka menuju orang-orang Kristen, memfitnah orang-orang Kristen pada zaman itu bahwa orang-orang Kristen ini pemakan daging, orang-orang Kristen ini adalah kanibal. Karena mereka ketika perjamuan kudus makanlah tubuh Kristus. Ya, mereka memfitnah menuju orang-orang Kristen pada saat itu. Orang-orang Kristen mula-mula yang sudah percaya kepada Kristus. Bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang makan daging manusia, ya, sehingga mereka memfitnah untuk menjatuhkan orang-orang Kristen pada saat itu. Ya, kita harus ingat konteks firman Tuhan ini, orang-orang Kristen ini hidup di dalam ketertindasan. Karena apa? Karena pada waktu itu Kaisar Romawi yang berkuasa, ya, orang-orang Romawi yang menjadi penjajah bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Jadi mereka menuduh bahwa orang-orang Kristen ini adalah kanibal. Kemudian mereka menuduh juga bahwa orang-orang Kristen ini tidak bermoral karena mereka berzina, ya, bahkan ada hubungan incest, ya. Saudara tahu hubungan incest itu adalah hubungan saudara, ya. Mereka bisa berhubungan dengan kakak adik, dengan orang tua, ya, incest, ada persinahan dalam keluarga. Karena di dalam konteks firman Tuhan, ya, pada zaman Alkitab, saudara, pada waktu itu, pada waktu surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, di dalam orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu ada pertemuan yang dinamakan pesta kasih, ya, sering fellowship, ya. Kalau saudara baca firman Tuhan, orang-orang Kristen mula-mula ini mereka sering berfellowship, ada pertemuan, ya, di dalam keluarga, di dalam komunitas, ya. Dan karena mereka tidak bebas untuk beribadah, jadi mereka harus mencari tempat-tempat yang memang tersembunyi untuk supaya tidak diketahui oleh orang-orang yang menentang kekristenan pada saat itu. Sehingga mereka menuduh, ya, mereka menuduh bahwa orang-orang Kristen ini tidak bermoral karena ada persinahan di dalam keluarga. Ada banyak tuduhan, ada banyak fitnahan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Kristen mula-mula ini supaya mereka ketika mereka difitnah dengan berbagai macam fitnahan, mereka tunjukkan dengan cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, supaya apa? Semua fitnahan itu tidak berlaku, ya. Kemudian di dalam kekristenan pada saat itu tuduhan juga bahwa orang-orang Kristen ini merusak rumah tangga. Karena orang Kristen ini banyak rumah tangga pecah, rumah tangga geger. Karena apa? Karena ada sebagian yang menjadi Kristen, saudara, ya. Satu keluarga ini ada sebagian yang menjadi Kristen, ada yang sebagian tetap menjadi orang Yahudi, dan akhirnya apa? Terjadi perpecahan di dalam keluarga. Ya, mereka tidak suka bahwa keluarga mereka ini menjadi Kristen, sehingga terjadi ribut di antara keluarga ini. Karena apa? Keluarga mereka sudah ada sebagian yang percaya kepada Kristus. Mereka menuduh orang-orang Kristen ini, kekristenan ini merusak rumah tangga. Ya, karena apa? Mereka memfitnah. Karena ada sebagian jadi Kristen, ada yang sebagian tetap pada agama mereka yang semula, ya. Kemudian tuduhan yang paling berat adalah bagaimana orang Kristen pada saat itu mereka adalah orang-orang yang tidak setia karena mereka berkhianat kepada kaisar. Karena pada zaman itu, ya, saudara, harus menyembah kepada kaisar, saudara, ya. Kaisar itu sudah dianggap sebagai Tuhan. Ya, dan barang siapa yang tidak menyembah atau melawan kepada kaisar, maka hukumannya sangat berat. Ya, dan orang-orang Kristen ini menyembah kepada Yesus. Mereka menyembah kepada Tuhan, ya. Sehingga apa? Mereka menuduh, mereka memfitnah orang-orang Kristen, ya. Mereka melawan ketetapan kaisar pada saat itu. Ya, karena mereka mengatakan bahwa tidak ada raja yang lain yang patut kami sembah. Tidak ada raja yang lebih tinggi daripada Yesus. Sedangkan pada zaman itu orang-orang menganggap, ya, bahwa kaisar itu adalah Tuhan itu sendiri yang mereka sembah, yang mereka harus ikuti. Jadi ada banyak fitnahan-fitnahan yang luar biasa.
terjadi pada zaman kekristenan mula-mula, saudara, ketika surat ini ditulis, saudara ya. Ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Fitnahan-fitnahan yang silih berganti datang untuk menjatuhkan orang-orang Kristen pada saat itu. Coba saudara bayangkan situasinya, mereka adalah minoritas, kemudian mereka percaya kepada Kristus di tengah-tengah orang yang menyembah kepada kaisar, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu. Mereka tetap kepada iman mereka, saudara ya. Dan terjadilah berbagai macam hal, saudara ya. Ada di mana mereka dikucilkan, ya, bagaimana mereka kemudian ditinggalkan oleh keluarga mereka, mereka harus dihukum, saudara ya, dengan berbagai-bagai hukuman yang berat. Namun saudara, pesan firman Tuhan yang sangat kuat pada pagi hari ini yang mau disampaikan oleh Petrus, bahwa meskipun engkau difitnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan ya yang ada pada saat itu, engkau harus tetap tunjukkan cara hidupmu yang benar. Milikilah cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman di mana Alkitab ini ditulis, saudara ya, orang Kristen ini selalu, orang-orang Kristen yang sudah bertobat ini dari orang Yahudi yang sudah bertobat ini, saudara, selalu disamakan dengan orang Yahudi, ya. Karena pada zaman itu orang Yahudi selalu dianggap sebagai pengacau, ya. Jadi mereka mencap juga bahwa orang Kristen juga mempunyai predikat yang sama dengan orang Yahudi sebagai pengacau, ya. Sehingga Rasul Petrus menekankan bahwa engkau harus menunjukkan bahwa hidupmu itu harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen itu bukan pengacau, orang Kristen itu bukan troublemaker, ya, bukan pembuat masalah di mana-mana. Tetapi orang Kristen itu berbeda dengan orang Yahudi yang sebagai pengacau. Engkau harus tunjukkan cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya itu bisa membungkam fitnahan-fitnahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu, saudara ya. Cara hidup yang ditunjukkan supaya orang bisa melihat, ya, oh, bahwa tidak benar apa yang kita fitnahkan, tidak benar apa yang kita tuduhkan kepada orang, kepada mereka, karena ternyata orang-orang Kristen memberi contoh yang baik melalui kehidupan mereka. Makanya saya katakan bahwa hidup kita ini, ya, adalah kesaksian, ya. Perbuatan-perbuatan kita ini adalah kesaksian bagi dunia, saudara ya. Sehingga orang boleh melihat bahwa kita berbeda dengan orang dunia. Di dalam hal kita bersikap, di dalam hal kita mengambil suatu keputusan, ya, di dalam hal di mana kita menjalani setiap kehidupan kita. Sehingga orang mau menuduh kita, orang mau memfitnah kita kepada orang lain juga akan melihat ternyata tuduhannya, fitnahannya tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang saya lihat bahwa ibu ini tidak seperti itu. Ya, dia mempunyai cara hidup yang benar, dia mempunyai sikap yang benar. Ya, sehingga apa? Ketika mereka melihat ternyata fitnahan ini tidak benar, maka mereka akan memuliakan Allah karena mereka melihat ada karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, saudara ya. Jadi cara hidup yang baik, saudara, kita tunjukkan setiap hari, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidupmu dan mereka akan memuliakan Allah. Itu adalah kesaksian yang paling luar biasa, saudara ya. Bukan cuma sekedar kata-kata kita, saudara ya. Ada banyak orang Kristen yang ngomongnya haleluya puji Tuhan, tapi karakternya tidak ada perubahan. Dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi dia justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara ya. Dan kita haruslah menjadi orang-orang Kristen, kita membuktikan bahwa setiap, ya, hal-hal yang dituduhkan, yang difitnahkan, orang Kristen tidak baik, orang Kristen begini-begini, ya, itu terpatahkan. Ya, terbantahkan, saudara. Karena apa? Cara hidup kita berbeda dengan apa yang mereka tuduhkan. Ya.
Nah, pagi hari ini saudara, kita belajar saudara bahwa kita ini harus menunjukkan karakter yang benar di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Saudara, orang Kristen ini harus menjadi contoh dimanapun kita ada saudara, baik di lingkungan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, ya, di masyarakat saudara ya. Karena apa? Bahwa hari-hari ini makin jahat. Ya, masyarakat di mana kita tinggal ya semakin jahat ya. Banyak orang akan memfitnah kita sebagai seorang pengikut Kristus, saudara ya. Banyak orang akan menuduh kita, saudara. Banyak orang yang akan mengucilkan kita. Tetapi kita tunjukkan dengan perbuatan yang baik, saudara, supaya terang Kristus itu bisa memancar, saudara, dimanapun kita berada. Ya. Dalam tantangan, dalam pelayanan, kami juga banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan, khususnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara ya. Mungkin saya pernah cerita kepada Bapak Ibu ketika awal pelayanan, saudara, ya, setiap hari kami dilempari dengan bangkai tikus, ya, setiap hari ada di depan pintu rumah, saudara, karena kami memulai satu ibadah di satu perumahan, saudara, ketika kami pertama memulai melayani Tuhan. Tetapi saudara, apa yang kami lakukan, kami mau menunjukkan kepada mereka bahwa Kristus ada di dalam hidup. Ya, tetap kita mengasihi mereka sedemikian rupa. Ya, orang-orang yang ada di sekitar mungkin tidak senang kita beribadah, kita percaya kepada Kristus, ada intimidasi, tetapi kita terus mau mengasihi mereka, tunjukkan perbuatan baik kita. Ya, dengan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengan menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Saudara, tidak mudah ya kalau ibadah di tengah-tengah perumahan, apalagi mayoritas, saudara ya. Saya memulai ibadah di rumah, saudara ya. Karena saya gereja perintisan ya, mulai ibadah di rumah, saudara. Dan saya berpindah-pindah ya, pada saat itu, saudara, karena memang waktu dulu kita masih kontrak rumah ya. Kadang-kadang kita nggak boleh lanjut karena mereka ngadu kepada pemilik rumah bahwa tempat itu dibuat tempat beribadah. Ya, saudara, ini tidak mudah, saudara. Ya, dengan lingkungan di sekitar. Tetapi kita mau jadi terang, kita mau jadi berkat, saudara. Awalnya mereka tidak suka, tapi kita tetap menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Apa yang saya lakukan? Dengan mungkin di tengah perumahan saudara nggak ada yang namanya kerja bakti, kemudian ada kegiatan-kegiatan di tengah-tengah perumahan. Tapi saya mau menjadi contoh bagi mereka, saudara ya. Saudara tahu bahwa ketika mereka nggak menyenangi kita untuk beribadah, tetap kita berbuat baik dengan perbuatan baik kita tunjukkan, saudara ya. Ketika mereka bangun masjid mereka, saya selalu ikut kerja bakti di situ ya. Sampai mereka sungkan sendiri, saya bantu mereka ya, masjidnya. Bayangkan saudara, seorang saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya bantu mereka bangun masjid. Saya tidak merasa bahwa saya akan menjadi gimana ya, saudara, di mata orang. Saya nggak pernah memikirkan tentang hal itu. Yang penting saya mau jadi berkat ya, tidak mau dengan orang-orang punya perkataan seperti apa. Saya mau mencoba memberi contoh, saudara ya, bahwa walaupun mereka tidak senang dengan kita, kekristenan, kita beribadah, saudara ya, tetapi kita tunjukkan itu. Lama-kelamaan ketika mulai bangun itu sampai jadi, saya nyumbang, kalau kita beliin air atau kita gorengan aja untuk masyarakat di sekitar, lama-lama mereka mulai terbuka, saudara ya. Dan ketika kita melakukan ibadah, kalau kita ada Natalan, saudara ya, di perumahan yang lama ya pada waktu itu, saudara, kita itu kalau Natalan kan undang-undang tamu-tamu, saudara ya, mereka akhirnya bisa terbuka menerima keberadaan kita ya, beribadah di situ. Karena apa? Karena kita menunjukkan tetap baik, kita tetap menunjukkan kualitas kekristenan yang baik, sehingga mereka terbantahkan apa yang mereka tuduhkan, fitnahkan bahwa orang Kristen itu eksklusif, orang Kristen itu tidak suka berbaur. Ya, saya menunjukkan itu, saudara. Bahkan kalau mereka ada acara, saudara, pakai kita punya keyboard, pakai kita punya mic, ya, mereka sudah tahu kita ibadah. Ya, Pak pendeta, boleh pinjem mic-nya yang buat biasa buat ibadah. Keyboard saya silakan pakai kalau mereka ada 17-an. Kemudian kursi-kursi di gereja, ya, tapi yang awalnya mereka menentang, awalnya mereka tidak suka.
Tetapi kalau kita terus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita terus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, maka mereka bisa melihat kesaksian hidup kita itu yang paling penting. Bukan kata-kata kita yang paling penting, saudara ya. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang indah ketika kita berkhotbah, tetapi cara hidup kita seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang kita ucapkan? Makanya kesaksian hidup itu yang paling penting. Saudara, orang akan melihat bukan kata-katamu, saudara. Ya, kita mau punya kata-kata indah tapi perbuatan tidak sesuai, ya itu semua akan menjadi sia-sia. Kita menunjukkan perbuatan itu, saudara. Ya, kepada mereka-mereka yang memang tidak mengenal Tuhan. Kita tetap menunjukkan itu. Mungkin ada situasi-situasi yang berbeda yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara ada di tempat pekerjaan saudara menjadi minoritas. Tetapi jangan berkecil hati. Tetap tunjukkan kualitas hidupmu dengan cara-cara hidupmu yang baik, saudara. Supaya orang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, ini yang paling penting, saudara ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, yang harus kita tunjukkan. Sekalipun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memfitnah orang-orang Kristen, tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus tetap hidup yang baik, ya, menunjukkan hidup yang baik supaya mereka bisa bertobat. Ya, bagaimana orang-orang di luar sana bisa bertobat kalau kesaksian hidup kita itu tidak baik sebagai orang Kristen? Kita tunjukkan itu walaupun kita dibenci, ya, walaupun kita tidak disukai, saudara ya. Kalau kita ada acara, kita tetap berbagi kepada tetangga-tetangga, orang-orang yang di lingkungan sekitar, saudara. Walaupun kita nggak disukai, ya, kita tetap menyapa orang-orang, saudara ya. Tetap tetangga-tetangga di jalan tetap kita sapa, kita senyum, ya. Walaupun mereka membuang muka mau apa, saudara ya, kita tetap sapa, saudara ya. Itu kita belajar, memang tidak mudah, saudara ya, tetapi kita belajar untuk hal itu, saudara. Sehingga orang-orang yang dulunya nggak suka, orang-orang yang dulunya benci, apalagi orang ada kegiatan ibadah di rumahan, di rumah, saudara, mulai mereka bisa melihat, oh ternyata bahwa orang Kristen itu tidak sesuai dengan apa yang pernah difitnahkan orang, apa yang dituduhkan orang lain. Sehingga apa? Mereka menjadi terbuka terhadap kekristenan. Tapi kalau kita sendiri tidak menjadi contoh, kita sendiri tidak menjadikan hidup kita sebagai gambaran Kristus, saudara, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka bukannya menjadi percaya kepada Kristus, tapi mereka menolak Kristus. Karena mereka melihat setiap kehidupan kita, saudara ya. Itulah sebabnya, saudara, orang Kristen itu merupakan suatu gambaran Kristus. Itu yang harus kita tunjukkan bagi dunia ini, saudara ya. Gambaran apa yang kita tunjukkan? Gambaran yang baik atau gambaran yang tidak baik, saudara ya. Itulah sebabnya, saudara, mari pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup menurut cara hidup Kristus. Bukan lagi menurut cara hidup duniawi, saudara ya. Kalau cara hidup duniawi, ya sudah, kamu benci sama saya, sudah. Ya, kamu tidak kasih makan saya, ya sudah. Saya juga benci kamu, ya. Saya nggak peduli, ya. Tetapi kalau kita orang Kristen nggak bisa punya sikap seperti itu. Nggak bisa kita punya sikap acuh tak acuh, saudara ya. Sikap yang seperti orang dunia, ya. Sikap cuek, sikap tidak peduli, saudara ya, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, saudara. Bagaimana mereka mau diberkati dengan kehidupan kita kalau kita punya sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Kita harus punya sikap-sikap seperti ini, ya. Ini bukan berarti, saudara, penekanan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini hanya berbicara tentang kehidupan yang baik dan saleh, tetapi kita juga harus, ya, mengabarkan Injil itu, saudara ya. Bukan berarti hanya juga perbuatan, tetapi juga mengabarkan Injil. Karena apa? Kedua hal ini kita bisa gabung, ya, adalah mengabarkan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus,
Dan kita juga menginjil dengan kehidupan kita yang baik, saudara ya. Ini adalah penginjilan yang efektif, saudara. Bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus, saudara. Seringkali orang Kristen itu pasti dibenci, saudara. Bisa dibenci, saudara ya. Bisa diolok-olok, saudara ya. Saya aja, anak saya diolok-olok sama temannya, Kristen babi, saudara ya. Tapi saya bilang sama anak saya, kamu tetap jangan membalas, ya. Memang biasa itu orang Kristen itu dibenci, tidak disukai, ya. Tapi kamu harus tetap mengasihi, saudara. Saya menguatkan anak saya, ya. Bukan berarti saya langsung, mana siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Ya, belum tahu siapa bapaknya, ya. Mana anak siapa itu, ya? Jangan sampai gitu, saudara ya. Ada anak kita diolok-olok kalau kita datang nih. Aduh, saudara ya. Itu udah biasa, saudara. Ya. Udah biasa, saudara ya. Karena apa? Karena kita ini difitnah, kita ini dinista, saudara, diolok-olok. Karena apa? Karena kita menaati Tuhan. Nah, ini ya. Pastor Abraham. Ya, waduh, babi rica enak ya. Boleh datang ke Sidoarjo, nanti saya masakin babi rica. Ya, puji Tuhan. Ya, nggak apa-apa, saudara, karena kita taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, nggak masalah kita diolok, nggak masalah kita dibenci. Saya memberitakan Injil, saya diusir-usir juga, saudara ya, saya dikata-katai, saudara ya. Tetap kita mau memberitakan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa gereja terbesar yang ada di dunia, ya, saudara ya, pada mungkin sekarang sudah ada yang lebih besar lagi, namanya Yoido Church, itu ada di Korea, ya, saudara ya. Dia punya seorang gembala, ini luar biasa, ya, saudara ya. Dia kemudian pada waktu itu dia menginjil, satu orang aja, saudara ya, dia menginjil. Dia diolok-olok, dia tidak diterima, dia selalu diusir, saudara, oleh orang ini, saudara ya. Pertama kali dia menginjil di Korea, saudara, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara, saudara ya. Kemudian dia tetap datang, saudara. Ya. Dia tetap tunjukkan kehidupannya yang menjadi berkat, ya, yang menjadi, ya itu Bu Eni, menjadi domba di tengah-tengah serigala, betul, ya. Dia tetap datang, sekalipun dia diusir, sekalipun dia ditolak, saudara, dia tetap datang, saudara. Ya, dan akhirnya orang ini kemudian menerima Tuhan karena dia sudah bosan didatangi terus. Dia bilang, ayo sudah, kamu ngomong apa, saudara. Akhirnya cerita tentang Yesus Kristus. Saya ingat nama pendetanya ini adalah Yonggi Cho, saudara ya, Paul Yonggi Cho. Ya, dia penulis buku juga, tapi sekarang dia sudah menyerahkan pelayanannya kepada majelis, ya. Dia meneruskan pelayanannya. Saya tidak tahu kalau gereja ini masih menjadi gereja terbesar karena dia punya umat yang luar biasa dan mereka yang memulai untuk multiplikasi, saudara ya. Jadi kita belajar itu, ya. Saya gereja model Yonggi Cho ini kita pelajari juga waktu saya sekolah teologi, kita pelajari ya modelnya untuk dia melayani penginjilan, ya, pada saat itu, ya. Jadi mereka bisa bermultiplikasi dan menjadi salah satu gereja terbesar, saudara ya. Dimulai dari satu orang yang dia injili, ya. Dimulai dari orang yang tidak senang kepada dia, tetapi dia terus menunjukkan perbuatannya, dia terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, dia terus menginjili, dan akhirnya gereja itu menjadi gereja yang besar dimulai dari satu orang, ya. Kemudian terus bermultiplikasi, saudara ya, menjadi gereja yang luar biasa sampai hari ini, ya, di Yoido, ya, Korea Selatan. Saudara bisa search, ya, saudara bisa cari, ya, Yoido Full Gospel Church atau apa ya, saya lupa namanya, saudara ya. Tapi ini, saudara, kita melihat orang yang dia injili adalah orang yang belum mengenal Kristus, tetapi ketika dia mengalami penolakan, dia tetap menunjukkan sikap yang baik, dia tetap datang, ya, dia tetap menginjili, dia tetap mengunjungi, dia tetap mendoakan, saudara ya. Di dalam pelayanan kadang berhadapan dengan seperti itu, kita sebagai orang-orang yang melayani, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ya, kita jangan sampai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang
sesuai yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sesuai dengan orang-orang yang memfitnah kita. Jangan sampai sesuai dengan itu, tapi justru haruslah kehidupan yang berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan, dengan apa yang difitnahkan. Kalau sesuai dengan apa yang dituduh orang Kristen begini, ternyata memang begini, ya. Orang Kristen begitu, ternyata memang begitu. Orang tidak akan memuliakan Tuhan, tapi orang akan menghujat Tuhan. Tapi kalau kehidupan berbanding terbalik dengan apa yang difitnahkan, apa yang dituduhkan, orang akan memuliakan Tuhan. Ya, saudara, itulah sebabnya kata-kata itu, saudara, ya memang penting, saudara. Tetapi lebih penting adalah kesaksian hidup. Saudara bisa hafal firman Tuhan, saudara bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tapi kalau kesaksian hidup tidak jadi berkat bagi orang, saudara, orang akan menghujat Kristus. Ya, itulah sebabnya, saudara, sama di mana firman Tuhan ditulis, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Orang-orang non-Yahudi pun pada saat itu menjadi percaya kepada Kristus karena mereka melihat orang-orang Kristen yang menjadi contoh. Ya, saudara, pada waktu itu mereka jadi contoh loh, saudara. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah penjajahan, mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menekan mereka, mereka jadi contoh. Ya, dia tetap membayar pajak, saudara, kepada kaisar. Saudara, ya, orang Kristen pada waktu Kristen mula-mula, mereka jadi contoh cara hidup yang baik. Walaupun kaisar menindas mereka, walaupun kaisar tidak membuat tidak adanya keleluasaan di dalam beribadah, tetapi mereka tetap membayar pajak kepada kaisar, saudara, ya. Mereka membayar, saudara, kepada kaisar apa yang diwajibkan kepada mereka, saudara. Mereka tetap bertindak, bersikap hormat kepada pemerintah, walaupun apa? Mereka ditindas, walaupun pemerintah pada saat itu tidak mensupport keagamaan kekristenan pada saat itu, saudara. Tetapi mereka bukan menjadi melawan pemerintah, bukan mereka menjadi keras hati kemudian ngapain pemerintah seperti itu saya bayar pajak. Tetap mereka bayar pajak, saudara, ya. Jangan sampai orang Kristen ini nggak pernah bayar pajak, motor udah mati berapa tahun, saudara, ya. Yang nggak ada jadi contoh, nggak jadi berkat, sudah katanya mau taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, jadi contoh dengan sikap hidup yang baik. Ya, bayar pajak, saudara, ya. Tetap bayar pajak, saudara. Tetap ikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Kita mau menunjukkan sikap hidup kita yang baik, cara hidup yang baik itu ditunjukkan dengan ketaatan kita, saudara, ya. Kemudian kita menunjukkan sikap yang baik, cara berlalu lintas yang baik, saudara, ya. Jangan sampai ibu-ibu rinting kiri belok kanan, ya. Hati-hati, ya. Ibu-ibu jangan sampai, bapak-bapak, ya, suka menerobos lampu merah. Kemudian naik motor, ibu-ibu jangan sampai lewat jalan tol, ya, bahaya. Ya, kita harus menaati hal-hal yang kecil, saudara, ya. Apa yang ada, saudara. Orang Kristen menjadi contoh dari perbuatan hidup kita yang baik. Ya, kita nggak usah terlalu saudara, ya, terlalu yang wow udah berbicara tentang hal kerohanian di dalam Alkitab. Contoh-contoh praktis saja, saudara, ya. Apakah kita sudah menunjukkan cara hidup kita yang baik, saudara, ya? Ya, dan kita menaati dengan rambu-rambu lalu lintas, kemudian kita kemudian hidup menaati peraturan-peraturan yang ada, saudara. Itu contoh-contoh sederhana aja, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Roma, ya, kerajaan Romawi sedang berkuasa. Mereka bukan saja seorang penjajah, mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka juga menindas orang-orang Kristen, ya. Mereka kemudian menindas dengan cara-cara yang kemudian cara-cara yang tidak baik, saudara, ya. Bahkan mereka mau menetapkan pajak yang besar kepada orang-orang Kristen pada saat itu, saudara. Tetapi Rasul Petrus tetap memerintahkan kepada orang-orang ini, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, ya, bahwa mereka harus tetap taat.
1 Petrus 2 ayat 18 katakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saya baca firman Tuhan sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita mungkin minoritas, kita tidak disukai, kita dibatasi. Tetapi firman Tuhan mengatakan cara hidup yang baik adalah ketundukan kita. Ya. Ketundukan kita, saudara ya. Tuhan mau melihat ketundukan kita, saudara. Bukan masalahnya pemerintah yang tidak baik, saudara, tapi Tuhan melihat ketundukan kita. Kalau kita hanya tunduk kepada orang yang baik, itu biasa. Tapi kalau kita mau tunduk kepada pemerintahan yang mungkin bengis, tidak ramah kepada kita, tetapi kita tetap menunjukkan sikap yang baik, itu adalah kesaksian hidup yang luar biasa, saudara. Dan kita bisa mengubah itu, saudara ya. Ketika kita tetap baik, kita tetap tunduk, orang akan memuliakan Tuhan. Dan banyak orang, bahkan pada saat pemerintahan Romawi, banyak petinggi-petinggi, orang-orang penting Romawi, saudara-saudara, pada saat itu percaya kepada Yesus. Karena apa? Mereka tetap melihat bahwa orang Kristen ini ditindas, orang Kristen ini dianiaya, orang Kristen ini dijajah. Tetapi mereka tetap tunduk kepada pemerintah. Mereka tetap menunjukkan sikap-sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah, saudara, saya selalu katakan, orang akan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Tidak mungkin orang akan memuja Tuhan kalau cara hidup kita baik. Ya, mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan penasaran, siapa sih Tuhan kamu? Ya, bisa. Saudara ya, kok bisa ya? Ya seperti itu cara hidupmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini gak main-main, saudara ya. Karena pada saat itu kaisar yang memerintah itu Kaisar Nero. Saudara, Kaisar Nero ini bakarin orang-orang Kristen di istananya jadikan obor. Saudara, makanya ada satu program di komputer itu namanya Nero. Kalau dulu kan kita sering burn kopi VCD itu harus di burn ya. Namanya Nero itu ya. Tahun-tahun berapa ya saya lupa, waktu zaman saya masih di teologi saudara kuliah ya. Itu kita kalau mau mengcopy disk pakai Nero itu, burn copy itu ya. Karena itu diambil dari nama kaisar, yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero ini sangat-sangatlah jahat. Keluarganya aja dibunuh, orang-orang Kristen dijadikan obor di dalam istana, di luar istananya dibakar, bahkan diadu dengan singa. Ya, saudara mungkin pernah nonton film kalau tidak salah Spartan ya, saudara ya. Itu kan ada kolosium, kemudian ada orang-orang tahanan, budak-budak itu diadu dengan singa, saudara. Orang-orang Kristen harus menghadapi penganiayaan yang berat, ancaman yang berat, namun mereka tetap menunjukkan cara hidup yang baik. Bahkan mereka tidak menyangkal Kristus sama sekali, walaupun mereka diancam mau dibunuh. Walaupun pemerintah pada saat itu sangat-sangatlah jahat, ya, sangat-sangatlah tidak memberikan kepada mereka satu kebebasan, baik dalam beribadah, dalam bekerja, semuanya ditindas. Saudara, bahkan hukumannya adalah hukuman mati, dibakar hidup-hidup, saudara ya. Tetapi orang Kristen pada saat itu tidak bergeming. Mereka tetap, saudara ya, menunjukkan cara hidup yang baik, ya, saudara. Mereka tetap menunjukkan kualitas kehidupan mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, kalau saudara lagi dalam tekanan, di tengah lingkungan, tengah pekerjaan, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Saudara ya, kita tunjukkan, saudara, sebagai orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Ya, puji Tuhan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua.